bersambung untuk keluarga beliau, keturunan beliau, kemudian para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka untuk kejayaan Islam yang kita cintai ini, dan kepada siapapun yang mengikutinya dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Inilah yang menjadi salah satu perhatian kita di dalam kehidupan, bahwa jalan yang kita tempuh adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat, para as-salafus salih, agar kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang selamat, yang menjadi kehidupan yang tidak sia-sia di dalam menghabiskan usia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang beramal di dunia ini tidak hanya cukup dengan mengamalkan sebuah kebaikan, tapi mesti diiringi dengan kebenaran di dalam agama yang mulia ini. Kebaikan tidak cukup, tapi dia harus menjadi sebuah kebenaran. Kebenaran harus baik, dan kebaikan harus diiringi dengan kebenaran. Manakala ada orang yang hanya beramal sesuai dengan keinginan, atau dipandang itu baik, atau dipandang itu benar, atau dipandang itu indah, maka tidak cukup sampai di situ. Kita harus ukur amalan yang kita lakukan dengan cara benar di sisi Allah dan benar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ikhwah fillah rahimakumullah, Nabi berpesan kepada kita semuanya ketika menyebutkan sunnahnya dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, qala tamassaku biha, hendaklah kamu berpegang teguh. Dan bahasa Nabi, wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham kalian, pegang erat-erat. Ya, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan agamanya, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang beragama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tak lupa pula berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita, agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka dan Allah tinggikan derajat dan kedudukan di sisinya. Untuk para guru, para masyayikh yang telah memberikannya ilmu kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan mereka penuh dengan keberkahan, dan anak keturunan mereka menjadi orang-orang yang saleh dan salehah. Kembali kita pagi ini bersama kitab Syarah Risalati Fadlil Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pagi ini halaman ke-19 dalam hadis yang ketiga, hadis yang berbicara tentang agama Islam adalah agama yang hanif. Qala al-muallif, pengarang kitab ini mengatakan, wa fihi, di dalam hadis ini juga terdapat di dalam Sahih Bukhari, ta'liqan, disebut juga dengan hadis ta'liqan, hadis mu'allaq. Nanti apa itu hadis mu'allaq akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, dia berkata, ahabbud dini ilallahi ta'ala al-hanifiyatus samha, agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama al-hanifiyah, agama yang lurus, agama yang benar, agama yang jauh dari penyimpangan, dari kesyirikan. Itulah makna al-hanifiyah. As-samha, agama Islam, agama yang penuh dengan kemudahan. Agama Islam ini agama yang dibangun di atas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat yang diturunkan Allah, syariat yang sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Syariat yang mudah. Tidak ada syariat yang berat. Tidak ada syariat yang menyusahkan seorang hamba. Karena itulah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam as-samha.
Kalaulah kita sebagai makhluk, sebagai manusia, orang-orang yang beriman kepada Allah, mengikuti syariat dengan benar, mengikuti agama ini dengan betul-betul apa yang diminta oleh Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan kemudahan. Sehingga kita ingat sebuah kisah, ada 3 sahabat ya, yang mencoba untuk melampaui dan semangat yang sangat tinggi, yang luar biasa di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang satu ingin ya salat malam, tidak mau tidur di malam hari. Yang satu ingin berpuasa sepanjang tahun, menginginkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang satu tidak ingin menikah, ingin membujang karena dia mengira bahwa itu akan menghambat dia untuk beramal di dalam kehidupan ini. Kira-kira ketiga apa yang disebutkan oleh mereka ini baik apa tidak? Baik. Salat malam, puasa sunnah, ditambah dengan ya, tidak menikah dengan artian dia ingin sungguh-sungguh dalam kebaikan. Subhanallah. Berita ini sampai kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita ini sampai kepada Nabi sallallahu, kemudian Nabi jelaskan kepada mereka bahwa saya, kata Rasulullah SAW, orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi SAW bahwa saya ya berpuasa lalu saya berbuka. Saya salat malam kemudian saya tidur. Bahkan Nabi SAW membangun atau membagi malamnya dengan 3 bagian. Pertama diawali dengan istirahat, tidur lebih awal, kemudian bangun, kemudian setelah azan pertama kembali Nabi SAW istirahat sejenak, ya, kemudian setelah azan kedua baru Nabi kita SAW ya melaksanakan salat dan kemudian bersama para sahabat. Kata Nabi SAW, saya menikah dan saya punya anak. Nah, ketika syariat ini dipandang tidak benar atau cara mandang kita dengan cara keliru, maka itu akan menyulitkan diri kita masing-masing. As-samha, agama ini penuh dengan kemudahan. Disebut oleh para ulama hiya sahlah, agama ini mudah, tapi kita sebagai umat yang beriman tidak memudah-mudahkan agama ini. Allah telah berikan dia dengan cara yang mudah, ikuti. Tapi kita tidak boleh bermudah-mudahan di dalam syariat yang mulia ini. Wa qala syarih, mari kita lihat bagaimana Syekh Shalih Fauzan menjelaskan wa qauluhu dalam perkataan al-mu'allif wa fihi, maksudnya kata Syekh adalah ay fi sahih al-Bukhari. Hadis ini dalam Sahih Bukhari. Ta'liqan ay hadis yang mu'allaq. Apa itu hadis al-mu'allaq? Huwa alladhi yadhkuruhu al-Bukhari biduni sanad. Hadis mu'allaq itu hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari biduni sanadin, tanpa menyebutkan sanadnya. Karena hadis itu ada sanad, ada matan, ya. Ada sanad, ada matan. Maka termasuk hadis mu'allaq itu yang disebutkan oleh Imam Bukhari adalah hadis yang disebutkan tanpa apa? Tanpa sanad. Wa huwa ala qismaini. Hadis mu'allaq ini ya terbagi kepada 2 bagian. Ya. Mu'allaqun majzumun bihi ay ala sabilil jazam. Hadis mu'allaq yang disebutkan ala sabilil jazam, itu dengan menyebutkan qala atau rawa. Tapi yang wa mu'allaqun ghairu majzum bihi seperti disebutkan ruya atau qila, ya. Inilah yang disebut dengan hadis al-mu'allaq. Dan di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis mu'allaq yang mengatakan tentang qala. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan waqad hasara al-Imam Ibnu Hajar rahimallahu taala al-mu'allaqat. Al-Imam Ibnu Hajar telah menyebutkan, membatasi bahwa hadis-hadis mu'allaq allati fil Bukhari yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari waqad dzakara asanidaha fi kitabin samahu
Maka dia telah menyebutkan dalam sebuah kitab yang diberi nama dengan Taghliq at-Ta'liq. Inilah nama kitab ya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, yang mana di dalam kitab ini disebut dengan Taghliq at-Ta'liq, ay dzakara asanid allati allaqaha al-Bukhari wa lam yadhkurha. Ikhwa fillah rahimakumullah, bahwa hadis yang dibawakan di dalam kitab ini adalah hadis al-mu'allaq, hadis di mana al-Imam al-Bukhari di dalam sahihnya menyebutkan dengan tanpa sanad. Nanti lebih dalam dipelajari tentang ilmu mustalahul hadis ya. Ilmu mustalahul hadis itu akan dijelaskan lebih panjang lebar tentang pembagian-pembagian hadis yang ada di dalam agama kita. Kemudian anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi SAW bahwa Nabi bersabda, qala Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza min at-ta'liq al-majzum bihi. Ini adalah bentuk hadis mu'allaq yang al-majzum. Kenapa? Karena disebutkan dengan cara qala. Dengan cara qala. Kemudian setelah itu Nabi SAW menyebutkan ahabbud dini ilallahi ta'ala, agama yang paling dicintai Allah. Agama yang seperti apa ikhwafillah? Agama yang dicintai Allah itu ternyata al-hanifiyatus samha. Apa yang dimaksud dengan al-hanifiyah? Yakni millata Ibrahim. Agama Ibrahim. Agama Ibrahim. Was-samha yakni as-sahla, mudah. Mari kita lihat, ternyata Ibrahim alaihissalam ini banyak sifat-sifat yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Makanya Ibrahim alaihissalam ya banyak gelarnya. Ya, Abul Anbiya wal Rasul, bapaknya para nabi dan rasul. Ya. Atau disebut juga dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah tabaraka wa taala. Maka bagaimana Ibrahim alaihissalam di dalam agamanya? Inna Ibrahim, kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 120, kana ummatan. Pertama sifatnya umat. Kekuatan akidah, ya keyakinan agama yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam. Umat, ya Allah. Umat itu kan bukan satu. Tapi kemudian dengan keberadaan Ibrahim alaihissalam, dengan akidah yang benar, dengan keyakinan yang benar, dengan ketaatan, ya, dan lurusnya akidah beliau dan semangat menegakkan syariat Allah, disebut oleh Allah kana ummatan. Ummah. Itu satu. Yang kedua, qanitan lillah. Qanitan ini sifat yang kedua. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang qanit. Ya. Apa makna qanitan? Ayat ta'ah. Yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanifa. Kemudian disebutkan oleh Allah bahwa sifatnya adalah hanif. Apa itu hanif? Itulah yang disebut dengan agama yang lurus. Ya. Walam yaku minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Ibrahim alaihissalam, ya, yang mana Allah sebutkan di antara sifat-sifat beliau di dalam Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian Allah tabaraka wa taala dalam surah An-Nahl 123, Allah mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika," kami wahyukan kepada kamu, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ittabi' millata Ibrahim hanifa, agar engkau mengikuti millahnya Ibrahim yang lurus. Inilah agama yang mulia, agama yang lurus, millatu Ibrahim alaihi salam. Ikhwa fillah rahimakumullah. Lalu kemudian Allah menyebutkan juga dalam ayat yang lain, wa man ahsanu dina, siapakah orang yang paling baik agamanya? Kalau kita ingin mengukur siapa di antara kita semua yang paling baik agama kita, Allah telah memberikan rumusannya. Apakah agama saya baik atau tidak? Atau agama saya ini benar apa tidak? Allah telah menyebutkan rumusannya di dalam Al-Quranul Karim. Wa man ahsanu dinan,
mimman aslama wajhahu lillah. Adakah orang yang paling baik agamanya daripada orang-orang yang telah menyerahkan dirinya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin, dia berbuat baik, dia melakukan amal saleh. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, kemudian dia mengikuti millah Ibrahim yang lurus. Berserah diri kepada Allah, ya. Kemudian dia melakukan ketaatan, menjadi orang baik dan mengikuti millah Ibrahim yang lurus. Inilah agama yang terbaik atau orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama. Jadi tidak ada yang namanya kesyirikan dalam urusan agama itu. Tidak ada yang namanya penyimpangan akidah. Tidak ada namanya yang mana kita ini merubah-rubah agama. Berserah diri kepada Allah sesuai dengan syariatnya, bukan sesuai dengan keinginan kita. Saya katakan tidak cukup hanya melakukan kebaikan, tapi kebaikan itu harus diiringi dengan kebenaran, sehingga menjadi amal yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang orang cukup, ini rasanya baik, ini rasanya indah, ini bagus kok, yang dibaca adalah Al-Quran, yang disiarkan, yang dimakmurkan adalah zikir. Tidak cukup diukur dengan kebaikan, tapi kebaikan itu harus benar. Kalau tidak, percuma kita dalam melakukan amal saleh. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, fal hanif. Al-hanif itu yang seperti apa? Wal muqbilu 'ala Allah taala, yang datang kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang menjalankan perintah-perintah Allah, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu al-muqbil. Mu'ridan 'amman siwahu minal khalqi, berpaling dari selain Allah, berpaling. Yang namanya makhluk lemah seperti kita. Enggak perlu kita minta sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Orang yang menggunakan akalnya itu pasti tidak akan melakukan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Dia betul-betul berusaha melakukan agama ini dengan benar, yang tidak mampu dilakukan oleh manusia sepertinya, tidak minta dia, tidak minta tolong. Karena hukum minta tolong selain Allah boleh pada urusan yang mampu dilakukan oleh manusia. Contoh, kita minta tolong, antarkan saya misalnya ke Panam dengan motornya, boleh minta tolong. Atau minta tolong belikan sesuatu untuk saya di tempat ini, boleh minta tolong. Tapi kalau ada orang mengatakan tolong terbangkan saya dari sini ke Padang tanpa harus pakai pesawat atau pakai kendaraan lain, ini tidak bisa, ikhwah fillah. Hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia itu terjadi, yakinlah itu bukan perbuatan manusia. Bukan perbuatan manusia. Maka orang-orang al-hanif itu maknanya adalah orang-orang yang al-muqbil 'ala Allah tabaraka wa ta'ala, yang datang kembali kepada Allah, yang melakukan kebaikan, bersandar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hanifiyah adalah millatu Ibrahim alaihissalam, agama Ibrahim. Wahya millatu Muhammad alaihi salatu wassalam, adalah agama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beberapa ayat, di antaranya surah Ali Imran ayat 67, Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin." Ikhwah fillah. Di sini Allah tabaraka wa taala membantah anggapan orang-orang Yahudi, membantah anggapan orang-orang Nasrani kalau Ibrahim itu adalah Yahudi dan Nasrani. Aneh bukan? Kita lihat nanti bagaimana mereka bisa menganggap orang-orang Yahudi menganggap Ibrahim itu adalah Yahudi, orang Nasrani menganggap dia orang Nasrani. Kita lihat nanti bagaimana Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ayat ini. Akan tetapi kata Allah, Ibrahim itu adalah hanifah muslimah, seorang nabi yang hanif,
dan muslim. Nah, wa ma kana minal musyrikin. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, al-yahudu, orang-orang Yahudi ternyata idda'u anna Ibrahim Yahudi. Orang-orang Yahudi itu menganggap Ibrahim itu seorang Yahudi. Dibantah oleh Allah dalam ayat ini. Ya. Ma anna Taurat ma unzilat ila min ba'di. Sedangkan Taurat tidaklah diturunkan Allah kecuali setelah masa Nabi Ibrahim. Ibrahim itu kapan? Ya. Kemudian Nabi Musa itu kapan? Kata Syekh Shalih Fauzan, ya, faqad unzilat ala Musa alaihi salam. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Wa bainahu wa baina Ibrahim muddatun tawila. Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa sangat jauh rentang waktunya. Bukan sebentar. Tapi kenapa mereka ini menganggap kalau Ibrahim alaihissalam itu siapa? Seorang Yahudi. Seorang Yahudi. Nah. Keadaan yang kedua, wa kadzalikan nasara. Orang-orang Nasrani juga demikian, kata Syekh Shalih Fauzan. Berdasarkan ayat yang dijelaskan oleh beliau, qalu, mereka berkata, inna Ibrahim kana nasraniyan. Mereka memperebutkan Ibrahim ini. Orang Yahudi mengatakan Yahudi, ya. Orang Nasrani mengatakan kalau Ibrahim itu seorang Nasrani. Diperebutkan oleh mereka. Wa ma ja'atil yahudiyyatu wan nasraniyatu illa min ba'dih. Adapun agama Yahudi dan Nasrani tidaklah ada kecuali setelah Nabi Ibrahim alaihi salam. Wallahu tabaraka wa ta'ala ya radda alaihim, Allah ya menjawab anggapan mereka itu, ya, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, bahwa Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan juga seorang Nasrani, walakin kana hanifan muslima, tapi beliau seorang nabi yang hanif, lagi muslim, wa makana minal musyrikin. Ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala ya meluruskan anggapan yang salah itu dan mengatakan tanpa diminta bahwa Allah katakan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Allah katakan, wahyukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian diperintahkan untuk mengikuti Nabi, ya, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Fal hanafiyatu millatu Ibrahim alaihi salatu wassalam, bahwa al-hanafiyah adalah agamanya Ibrahim alaihi salam. Wa hiya ahabbul adyani ila Allah, sebaik-baik agama, ya, sebaik-baik agama atau agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadalla ala anna al-islam huwa ahabbul adyan. Dengan demikian ikhwah fillah rahimakumullah, sesuai dengan pembahasan kitab ini berbicara tentang fadlul Islam, keutamaan Islam, bahwa sesungguhnya kata Syekh Shalih Fauzan, annal islama huwa ahabbul adyani ila Allah tabaraka wa taala. Islam adalah sebaik-baik agama, ya, yang atau agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Disinilah rahasia kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis ini dalam pembahasan tentang fadlul Islam, bahwa tidak diragukan lagi, tidak kita ragukan lagi sedikit pun bahwa agama yang paling dicintai Allah adalah agama Islam. Maka itu berpegang teguhlah dengan Islam, pelajarilah dengan sempurna, ya, pelajarilah dengan sungguh-sungguh sehingga kita betul-betul menjadi muslim yang baik dan muslim yang benar, muslim yang hanif, ya, muslim yang berserah diri hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi hambanya manusia, tidak menjadi hambanya makhluk, tetapi kita menjadi hambanya sang Khalik, Allahu tabaraka wa ta'ala. Tidak ada jalan di dalam Islam ini kecuali kita harus membersihkan akidah kita, karena itu adalah dasarnya beragama seseorang kepada Allah. Selama akidah ini kotor,
Selama akidah dicampuri dengan keyakinan-keyakinan yang penuh dengan kesyirikan, keyakinan-keyakinan yang penuh dengan penyimpangan, pemikiran-pemikiran yang kotor, pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan syariat, maka selama itu muslim tidak menjadi muslim yang hanif, tidak menjadi muslim yang lurus, tidak menjadi muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya adalah kita harus mempelajari Islam dengan sempurna, kemudian diawali dengan luruskan akidah kita, kemudian kita beramal sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam sekali lagi adalah agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam. Cukup bahwa Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi, Nasrani berusaha untuk mengakui Ibrahim adalah bagian dari mereka. Allah bantah di dalam firman-Nya. Allah hanya mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa wattabi'a millata Ibrahim hanifa, ya, orang-orang yang terbaik dalam agamanya, orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, kemudian dia beramal saleh serta mengikuti agama Ibrahim alaihi salam. Bahkan dalam doa-doa kita, dalam zikir-zikir kita pun kita sebutkan ya, bapak kita Ibrahim alaihi salam, dan itu adalah tanda bahwa bagian daripada yang tak terpisah dari agama yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mempelajari Islam, dan Allah mudahkan pula kita mengamalkan dalam kehidupan kita. Bukan Islam yang ditambah, ya, bukan Islam yang ditambah atribut setelahnya. Al-Islam, ya, dengan ma'rifah. Wad-dinul hanif. Al-hanafiyatus samha, itulah. Tapi kalau sudah ditambah-tambah di ujungnya dengan atribut, maka itu akan ada, paling tidak pasti ada penyimpangan-penyimpangan. Disebut dengan Islam, apa lagi? Islam Nusantara, Islam moderat, Islam abangan, Islam apa lagi? Banyak ya, banyak penamaan-penamaan Islam setelahnya. Kalau sudah diidhafahkan kepada sesuatu, ya, hukum Islam, Islam Melayu, Islam mana lagi? Eropa, macam-macam. Kalau itu, maka akan ada perubahan-perubahan di dalam agama ini. Islam itu hanya satu. Al-Islam, inna dina 'indallahil Islam. Itulah agama al-Hanafiyatus samha yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala bisawab. Semoga Allah berkahi kita semua dan Allah mudahkan jalan kita untuk menjadi muslim yang baik dan menjadi muslim yang berpegang teguh dengan agama yang mulia ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.